Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab termokimia, bab kedua di kelas 11 semester ganjil. Termokimia berasal dari atau merupakan singkatan dari kata termodinamika kimia. Nah, termodinamika sendiri merupakan bab yang ada dalam mata pelajaran fisika. Termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang ada hubungannya dengan kalor atau panas dengan juga reaksi kimia. Nanti akan ada perubahan fisika pula, entah itu perubahan wujud ataupun yang lain. Secara umum termokimia adalah penerapan termodinamika kimia untuk kimia. Nanti di termokimia ini kita akan mempelajari reaksi kimia yang ada hubungannya dengan kalor. Entah itu kalornya diserap ataupun dilepaskan. Nah, nanti ada sistem dan juga ada lingkungan. Di mana sistem ini sistem nanti adalah zat yang melakukan reaksi, sedangkan lingkungan yaitu yang berada di luar reaksi tersebut. Sebagai contoh, ketika kita melakukan reaksi di dalam suatu tabung reaksi, maka zat yang ada di dalam tabung reaksinya tersebut adalah sistem, lalu wadahnya atau berupa tabung reaksi tersebut beserta di luarannya itu merupakan ke dalam lingkungan. Nah, karena kita belajar termokimia yang ada kalornya, maka akan ada reaksi-reaksi kimia yang ada hubungannya dengan kalor. Yang pertama adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm ini adalah reaksi yang akan melepaskan kalor dan terjadi perpindahan kalor dari sistem menuju lingkungan. Nah, karena dia melepaskan kalor, otomatis dia akan menghasilkan kalor. Contohnya adalah reaksi pembakaran. Kalau pembakaran pasti menghasilkan panas. Gitu. Nah, karena dia melepaskan, maka nilai delta H atau nilai entalpi reaksinya akan bernilai negatif. Grafiknya adalah seperti ini. Ini adalah produk atau hasil reaksi. Ya, di mana produk atau hasil reaksi posisinya lebih rendah daripada pereaksi atau reaktan. Maka nilai delta H-nya nanti akan bernilai negatif. Nah, reaksi kimia yang kedua adalah reaksi endoterm, kebalikan dari reaksi eksoterm. Jadi kalau tahu eksoterm aja, maka endoterm tinggal kebalikannya saja. Gitu. Grafiknya seperti ini, di mana pereaksi lebih rendah dibandingkan dengan hasil reaksi, sehingga nanti nilai entalpi reaksinya bernilai positif karena naik. Sedangkan yang tadi turun. Makanya nilainya negatif. Persamaan reaksi termokimia. Intinya persamaan reaksi termokimia itu adalah kita harus membuat reaksi A tambah B menjadi C. Nanti akan ditulis nilai delta H-nya berapa. Gitu. Ini namanya persamaan reaksi termokimia. Ada reaksi dan nilai energinya yang menyertainya. Nah, dengan pengertian nanti jumlah mol itu sama dengan jumlah koefisien. Contohnya ini ada entalpi penguraian CH4 dan ada pembakaran C2H6. Ada reaksi diikuti oleh nilai entalpinya. Nah, lihat ini yang diurai. Yang diurai 1 mol berarti ini per 1 mol CH4. Ini juga sama per 1 mol C2H6. Nah, ini yang dibakar karena ini reaksi pembakaran. Contohnya ini 1 mol gas nitrogen dengan 3 mol gas hidrogen menghasilkan 2 mol gas amoniak. Ini kayaknya ada yang salah tulis. Kita cek dulu ya.
1 mol gas nitrogen berarti N2 direaksikan dengan 3H2 menghasilkan 2 mol gas amoniak, berarti 2 mol amoniak itu rumus kimianya ini bisa searching Google ya. Katanya menyerap kalor dengan delta H-nya menyerap. Kalau menyerap berarti nilainya positif ya. Menyerap berarti delta H positif atau termasuk ke dalam endoterm plus 84 kilojoule. Nah, ini adalah reaksi pembentukan. Ini yang dibentuk. Harus 1 mol, maka kita buat atau kita sederhanakan. Jadinya setengah N2 plus 3/2 H2 menjadi NH3. Maka delta H-nya menjadi plus 42 kilojoule per mol. Kali ini per mol karena NH3-nya sudah jadi 1. Contoh yang kedua. Adalah ini. Ini tugas. Nah, kali ini molnya belum ada, kita cari molnya dulu. Mencari mol sama dengan GR dibagi dengan MR. Berarti 8,8 dibagi 44 sama dengan 0,2 mol. Jadi kalau 0,2 mol itu 178 kilojoule. Ya. Berarti kita harus hitung dulu nilai delta H-nya. Delta H sama dengan kalornya Q dibagi dengan mol, yaitu 178 dibagi 0,2. Jadinya adalah 890. Ini jadinya kilojoule per mol. Jadi kalau delta H-nya belum ada atau dikasih nilai mol seperti ini atau massa seperti ini, kita harus hitung dulu molnya baru dapat. Ini ada kata yang menghasilkan. Kalau menghasilkan berarti delta H-nya bernilai negatif. Ya. Ingat angkanya min 890. Jadi kita dapat delta H sama dengan min 890 kilojoule per mol. Ya, maka buat reaksinya pembakaran C38. Sebelumnya sudah belajar pembakaran. Ya, berarti ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O, lalu diikuti delta H min 890 kilojoule per mol. Kita setarakan, ini berarti 3, ini berarti 4, ya berarti di sini 5. Maka ini adalah persamaan reaksi termokimianya. Ini tugasnya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa nanya-nanya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.